Kan seurinya orang teh nyebut aya da eueuh, rek nyebut eueuh daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Selamat wilujeng mengemban amanah. Jangan disia-siakan ini karena kesempatan kita nggak banyak, Pak. Masjid itu bukan hanya sebatas untuk ibadah mahdoh saja, tetapi masjid difungsikan sebagai tempat ibadah ghair mahdoh. Hubungan sosial itu jauh lebih besar dibanding kesolehan individu. Bapak sudah bolak-balik ke masjid, sholat berjamaah, saya ancungi 4 jempol. Tetapi andai saja dari situ berdampak kepada kesolehan sosial yang lain, andai saya punya 20 jempol, itu yang saya acungkan sesungguhnya. Banyak orang yang soleh secara individu, tetapi tidak soleh secara sosial. Ka masjid nama rajin, umrohna tiap tahun, usum haji pangharepna, berbicara dalil paling hebat, tetapi jeung tatangga teu wawuh. Ini jempolnya baru 2 nih. Tetapi kalau orang sudah ilmu agamanya bagus, amal ibadahnya juga bagus, sholat berjamaahnya rajin, umrohnya rutin, hajinya nggak pernah kelewat, zakat bagian hidupnya, ini 20 jempol nih orang model begini. Jadi Bapak hadirin yang dirahmati Allah, kumargi wengi ayeuna pembinaan, saya ingin menyampaikan 3 fungsi pokok tujuan kepengurusan DKM itu di SK kan. Da tiba heula mah tara cenah DKM teh make di USK SK kaos nu payu. Tapi SK ini bisa menghantarkan setiap pribadi yang di SK kan nepi ka surganya Allah. Asal ikhlas lillahi taala. Jangan berharap ada materi kecil di situ karena Allah sudah siapkan sesuatu yang tidak terhitung jumlahnya. Mungkin tak nampak dalam bentuk materi, tapi kemudahan hidup Allah itu berikan. Karena janji Allah kalau orang beriman bertakwa di satu lingkungan, itu mau udah jaminan keberkahan hidupnya kok Allah pasti dipastikan lah. Mau di tanah manapun dia hidup, mau di kegelapan seperti apapun Allah pasti kasih cahaya. Mau di kesulitan seperti apapun, orang pasti dikasih jalan keluar. Mau di tantangan berat seperti apapun, dia akan dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan riak-riak pandemik ini masih terasa sampai hari ini. Dan tak sampai kapan, Pak? Ini peran masjid kudu paling depan, bukan menyepelekan ujian, tetapi harus paling pasti menyikapi ujian. Orang tong pipiluan sieun bari teu puguh arah. Tapi ka urang kamari kan milu keungnya. Reka masjid lain keung ku pandemik, soalnya keung dicarekan sebenarnya. Iya, sieun kapanggih dari hati mah teh keung lah. Da tiba heula oge ujian leuwih berat ti eta ge loba, betul tidak? Nah, ini mental yang harus kita bangun, Pak, di masjid. Karena sebetulnya pengurus hari ini itu bukan untuk kita. Mungkin kesepuhan yang tadi dilantik tidak akan menikmatinya, tetapi generasi kita ke depan itu yang harus kita pertaruhkan. Maka yang pertama, saur Kementerian Agama nu dilandasi ku bahasa surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Yang paling penting diangkat adalah kemakmuran masjid. Tapi makmur tidak akan berkembang kalau tidak ada idarahnya. Tak tilu fungsi masjid teh, hiji idarah, kedua imarah, katilu riayah. Nah, nanti Bapak pasti poho tuh. Nanti dokumennya ada, makanya bukan nanti channel sengaja, maksud saya seperti itu. Idarah itu apa? Manajerial, cek bahasa ayeuna nama, Pak. Cek bahasa ekonomi, manajemen kemasjidan itu sama penting seperti kita memanage perusahaan, seperti kita memanage pemerintahan, seperti kita memanage hal-hal lain, rumah tangga, itu harus
Bagaimana tidak, ini kendaraan kita menuju akhirat, masa nggak di-manage, Pak? Alhamdulillah saya bersyukur seketemunya di Miftahus Salam hari ini semakin baik. Itu kan keringat bapak-bapak tuh, ya. Ada keikhlasan ibu-ibu di sini. Ada doa anak-anak kita di sini. Bukan hanya keberhasilan seseorang, ini keberhasilan kolektif. Siapapun yang jadi pemimpinnya, maka rakyatnya menjadi pengikut dan pendorongnya. Makanya saya nggak berani katakan kalau di Cilengkrang ini hebat agamanya, itu karena kerja kolektif. Ada kesadaran dari masyarakat. Nah, memanage ini penting. Makanya tadi di susunan pengurus, ketua bidang idarah itu memanage. Jadi jangan sampai nanti yang bekerja ketua sekretaris bendahara. Rapat 3 bulan sakalima, ngariung 2 bulan sakalima, ketemu anjang sono sebulan sekalima, obrolkan masjid ini mau apa. Karena tugas kita itu Pak punten ini. Saya berharap MUI ke depan bukan generasi saya lagi, mungkin generasi yang lebih baik, putra putri Bapak siapa. Mengkader ulama itu nggak gampang, Pak. Saya sudah 3 periode, saya cari gitu, dan saya serahkan kepada yang lain, ke masyarakat. Agak rumit. Maka siapkan nanti, karena mungkin saya juga wallahu alam umur tak berapa hari lagi. Atau mungkin nanti ada pekerjaan yang lebih besar lagi. Maka generasi-generasi itu harus muncul dari Miftahus Salam. Ada yang tahfiznya anak-anak dorong. Ulah ciga urang wae baheula tahfiz dengan ukur juz 30. GTKB. Pilihan we nu para rondo kulhu palak bina. Mun teu palak kulhu bina. Gitu ya geus eta. Mutar-muter di dinya. Sabab naon? Remen papangi jeung sia kulhu palak bina. Nu ngalahirkeun kulhu palak bina. 4 bulanan kulhu palak. Siga teh Quran teh surat lain gitu. Sampai kita seperti itu. Nah, sekarang udah dibalik. Kalau dulu juz 30, generasi hari ini orang menghafal Al-Qur'an sudah 30 juz. Kan beda tuh redaksinya. Kualitasnya beda. Kalau dulu orang datang ke masjid itu untuk sholat, sekarang sholat itu tak perlu hanya berkembang di masjid, tetapi nilainya harus berkembang di luar masjid. Sholat nama di masjid ngan nilainya berkembang di luar masjid. Alhamdulillah saya kuningali rempegna juga satu kebahagiaan, kebanggaan buat saya, buat Allah, dan yakin ini Allah yang akan mengapresiasi. Percayalah bapak-bapak, setiap yang hadir di malam ini itu dicatat Allah selama. Setiap yang berpartisipasi untuk masjid ini, Allah pasti catat kebaikan. Makanya jangan pernah lebar lah. Bersedekah itu bukan harta saja. Bapak gaduh waktu, ya datang ke masjid. Bapak punya uang, ya sumbangkan ke masjid. Bapak punya ilmu, ya sumbangkan ke masjid. Ada saya mau benghar henteu, waktu teu loba. Ya, harta apa lagi? Tapi ada waktu atuh datang berjamaah. Iya mah. Harta eueuh. Waktu eueuh, tenaga lewat. Jamaah eueuh. Nah, milu hirup hungkul. Iya, makanya saya kemarin Pak ada aturan ini, AKB apa namanya? Keadaan baru katanya itu ya. New normal. Kemarin itu normal. Jadi yang namanya adaptasi kebiasaan, sebetulnya dari dulu sudah ada kebiasaan itu. Salah satu AKB itu 30% orang boleh datang ke masjid. Saya tanya, ini 30% dari mana angkanya? Apa dari jumlah penduduk yang ada di sekitar sini, atau dari jumlah jemaah rutin yang datang ke masjid? Sok kunten kasebuhan anu rutin berjamaah salat di dia aya 30% tina jumlah penduduk nu aya di sekitar masjid ieu. Kan seurinya orang teh nyebut aya da eueuh, rek nyebut eueuh daerah. Sementara cek aturan eta harus 30%. Saya bilang mau dari mana angkanya? Kalau 30% dari yang biasa hadir atuh beak. Makanya saya bilang sudahlah, kebiasaan baru itu apa? Semangatnya baru lagi, disiplinnya baru lagi.
Saya kemarin ada satu masjid Pak, masih sampai hari ini masih nutup sholat Jumat. Saya tanya, kenapa ditutup masjidnya? Ya ini kan 80% Pak, jemaahnya dari luar. Terus yang 20% dari mana? Sigana mah ti dieu. Make sigana, saya yakin mah oge. Nyebut 10% teh mah era meureunnan Pak. Terus kenapa saya bilang tidak dibuka ini masjid untuk berjamaah Jumat? Dia bilang yang 80% itu orang luar. Kami curiga, kami khawatir mereka itu pembawa wabah. Carekan ku saya Pak. Saya bilang yang kemarin memakmurkan masjid ini siapa? Yang 20 apa yang 80? Yang 80 Pak. Yang isi kenceleng amal di sini yang 20 apa yang 80? 80 Pak. Yang meramaikan kemakmuran masjid ini yang 20 apa yang 80? Yang 80 Pak. Lah terus baik dong. Baik kan? Terus tiba-tiba hari ini saya bilang antum curigai yang 80% yang aktif jemaah masjid ini antum curigai sebagai penyebar wabah. Cobalah berpikir rasional, saya bilang pada DKM. Maksud saya apa? Ya protokolnya jalanin gitu. Hand sanitizer-nya adain di situ. Disinfektannya pakai. Kalau nggak punya masker kasih. Kalau nggak punya ngomong sama saya, lo balap di imah tuh. Saya bilang. Mau apa? Aneh dunia ini. Itu kan tidak normal Pak. Jadi ini yang harus kita mulai. Asa tengah abdi ngaos di soreang Pak. Tiba-tiba ketua DKM menuju imaman pingsan. Gak ada yang mau nolong Pak. Ya rantep. Kunaon sih? Corona Pak. Lalu tahu dari mana dia corona? Emang kakak cinta ketua DKM pingsan. Terus 2 tahun kalangkung sering kikianan apa? Tuh lain corona meureun cek setan. Akhirnya saya bantu, masya Allah. Gaduh panyawat epilepsi. Jadi saya bilang nggak adil cara berpikir Anda hari ini udah mulai nggak normal. Ketua DKM ente disangka corona. Kan riweuh, Pak. Nah artinya apa? Nih masjid ini harus menjadi garda depan mencerdaskan publik lagi. Saya kan nanya Pak sama pemerintah, punten. Saya bilang kalau di Indonesia tuh ada musibah, ada bencana, itu biasanya setelah itu ada masa pemulihan mental. Betul tidak? Tsunami di Aceh, ada masa pemulihan mental. Banjir bandang di mana tuh? Di Padang. Ada masa pemulihan mental nggak? Ada, psikolog turun. Ini habis wabah internasional model begini, saya bilang ada nggak masa pemulihan mental jemaah masjid aja? Waduh, waktu DKM jeng ustad. Makanya saya bilang para ustad nih kudu cerdas ini. Menyikapi ilmu-ilmu model begini. Ketua DKM kudu punya sikap untuk berkembang, bersilaturahmi lah dengan orang-orang yang lebih, supaya kita hidup ini berkembang every time, berkembang setiap saat. Insya Allah. Jangan lagi kita, ya kalau mengalahkan orang-orang yang tadi saya sebut untuk lebih hebat mungkin berat ya, tetapi jadi bagian kehebatan itu. Mudah-mudahan lahir dari Miftahus Salam ini generasi-generasi yang lebih baik. Saya tunggu loh Pak, 5 tahun ke depan lahir ulama baru. Saya tunggu itu. Mudah-mudahan nanti, wah tiba-tiba tim Miftahus Salam, ayah ustad, ayah ulama, ganti muslim. Saya tunggu itu. Kenapa? Kita juga harus berkembang ke depan. Nggak mungkin kita, karena generasi bapak dengan generasi anak nanti. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, didiklah generasimu dengan ilmu yang jauh lebih maju dibanding apa yang kamu dapat hari ini. Kenapa? Karena masa yang akan dihadapi nanti itu jauh berbeda dengan keadaan masamu hari ini. Karena harus kan ku kasepuh bahwa orang itu dipersiapkan ku sepuh orang untuk menguasai teknologi. Betul tidak? Apa yang terjadi hari ini? Kita nggak punya kemampuan apa-apa dan tidak tergilas pun kita sudah bagus. Itu yang diingatkan oleh Sayyidina Ali. Karena generasi kita saja hari ini itu sangat berbeda dengan generasi orang tua kita dulu. Nah ketika orang tua kita tidak mempersiapkan untuk apa yang terjadi hari ini, Masya Allah, kita nonton, kita ngicip, kita mengeluh, kita menangis, kita nggak mampu apa-apa. Hirup saya hirup-hirup. Ya, ekonomi pun ya sedapat-dapatnya, tenaga kita nggak makin hebat kesepuhan. Saya sudah mulai ngerasain tenaga saya nggak semakin kokoh hari ini.
Kan gitu ya. Maka kalau kekuatan tenaga sudah berkurang, otak yang harus dimunculkan. Karena daya tembus otak itu lebih jauh dibanding kekuatan fisik kita. Bapak pernah ketemu nggak dengan tokoh-tokoh yang saya sebut tadi? Boro-boro bapak sih bapak itu. Tapi kemampuan daya tembus pikirannya dia itu masuk ke setiap individu kita. Ini yang hebat. Makanya berdakwah itu bukan teriakan, tetapi dakwah itu kreativitas. Dakwah itu perbuatan, itu yang paling penting. Bapak ngajak budak ke masjid, bukan sok ke masjid. Ayo ke masjid. Jeung bapak sekalian. Nggak ribut, tapi terjadi, betul nggak? Tapi lamun bapak sok atuh budak ke masjid, ay bapak, wah pas saya heula pak. Berjamaah nah ente kan gitu. Makanya sekarang ini saatnya berbuat. Ayo jalan, bergerak. Makanya saya ajak nih teman saya, si Kang Ogi. Ayo Kang ke masjid. Bismillah, mulai saja. Mudah-mudahan seiring waktu perjalanan Allah sikapi kreativitas kita menjadi amal. Gitu aja. Ya, mudah-mudahan para sepuh, saya percaya ini. Mudah-mudahan saya percaya ini karena ini terdiri dari kumpulan orang-orang yang dipilih Allah. Ya, selamat Wilujeng, mudah-mudahan sukses, berdampingan terus sareng pemerintahan, ya, berselaras Pak RT, Pak RW semuanya, ya semua elemen lah, tokoh-tokoh masyarakat, agnia, cendikiawan, bekerja sama untuk memamurkan ini. Karena ini bukan sekedar masjid biasa, tapi hakikatnya ini rumah Allah yang dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi rumah saatnya kita kembali nanti, kendaraan kita kembali nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun para sepuh, urang ngadua ke Allah Subhanahu wa taala. Hiji, setiap pribadi yang diamanahi kemuliaan agama ini diberikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan pikir, kemudian keberkahan rezeki, kesolehan hati untuk selalu beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang ada di sekitar kita, mudah-mudahan di sekitar masjid ini semuanya terberkahi hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada waktunya mereka pun berkontribusi apapun yang mereka punya, entah itu pikirannya, entah itu tenaganya, walaupun keringatnya saja yang mereka sumbangkan untuk masjid, atau bahkan mungkin sedikit bagian dari harta dan kekayaan. Semoga Allah bukakan kesalahan itu, sehingga pada waktunya rumah Allah ini menjadi rumah yang lebih istimewa dari rumah-rumah yang ditinggali oleh masyarakat.